Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menuliskan perenungan saya bersama dengan Tuhan di dalam 1 minggu ini, di dalam kejudekan hidup saya. Apa kalimat kejudekan itu? Di dalam kejenuhan hidup saya. Kenapa jenuh? Penggembalaan itu menjenuhkan, saudaraku. Judek, juwet, ruwet, mumet. Ya inilah gambarannya. Kenapa seorang gembala harus bisa jadi teladan? Dan disitulah perjuangan seorang gembala duduk dekat kaki Tuhan. Seorang pendeta duduk dekat kaki Tuhan setiap saat. Bisa ganti, mati terus ini. Terima kasih. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya duduk di ruang doa saya dengan segala hal yang terjadi, saya ngomong sama Tuhan begini. Saya tutup mata saya dengan saya duduk. Saya mengatur nafas saya keluar masuk satu persatu, saudaraku. Kemudian tiba-tiba Tuhan taruh satu kalimatnya begini. Kau harus mengalami hati Bapa. Kau remukkan, Stephen? Ya Tuhan, aku remuk. Aku lelah. Aku ingin quit, Tuhan. Aku ingin stop. Tiba-tiba kalimat itu keluar lagi. Ada satu teks yang keluar di kepala saya. Panggilan untuk mengalami hati Bapa. Itu keluar ketika saya menutup mata, itu keluar di pemandangan saya. Panggilan untuk mengalami hati Bapa. Selama saya menerima perkataan ini, saudaraku, kemudian di dalam tutup mata saya, Tuhan bawa saya ke dalam satu gambaran di sebuah pantai laut. Laut yang besar, laut yang luas sekali. Saya bisa melihat banyak orang yang sedang bermain di tepi pantai, bermain bola dengan bercikan ombak ke sana kemari. Mereka bercakap-cakap, mereka happy, mereka lempar sana, lempar sini bola itu. Kemudian saya melihat ternyata saya tidak di daratan. Saya berada di sebuah tengah laut yang begitu dalam. Dan saya berada di dalam kedalaman laut itu. Tetapi saya bisa melihat keluar orang-orang yang ada di tepi pantai yang jauh di sana. Mereka sedang bermain. Saya di kedalaman dan saya langsung meronta. Lord, saya nggak bisa renang. Loh, saya tuh paling takut air, saudaraku. Saya nggak bisa renang. Jangan diketawakan, tolong didoakan supaya saya bisa renang. Badan sebesar ini nggak bisa renang, Bapak Ibu. Saya malu kalau suruh nemenin anak ke kolam renang. Makanya untung Tuhan taruh saya sakit ping. Bisa ada alasan untuk latihan ping di kolam. Aman jadi. Coba kalau saya sehat bugar kan nggak baik. Tetapi di dalam penglihatan itu saya ngomong, Tuhan, aku nggak bisa renang. Tenang anakku. Saya bisa bergantung di air begini loh, saudaraku. Saya tahu banget. Aduh. Saya sampai bingung kenapa kok bisa begini. Saya mulai mengerti, nak. Inilah kedalaman hatiku. Kau kupanggil masuk ke dalam kedalaman hatiku untuk kau bisa restorasi hati. Kau bisa restorasi jiwa. Kau lelah kan? Aku lelah, Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan tempat curhat, tetapi saya cuma mau ngomong. Jadi pendeta, jadi gembala sidang itu, di remuk hidupmu harus tetap bisa stand firm untuk orang lain. Ngerti nggak? Ngerti? Hidupmu saja kalang kabut, kau harus stand firm, kuat untuk orang lain. Itu nggak gampang loh.
Itu nggak gampang. Maka di dalam lautan yang dalam itu, saya tidak perlu merasa untuk berenang. Saya tenang, teduh. Terus semakin dalam, semakin turun, semakin deep saya bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada dalam nurani saya berkata begini. Nah, manusia tidak mengetahui jalan yang harus dia lalui. Dan bagian yang dalam tersembunyi dari pengertiannya sampai bagian yang dalam itu datang kepadanya. Menarik dirinya untuk datang kepada dirinya. Bukankah engkau telah berseru kepadaku? Aku mendengar seruanmu. Jangan takut. Jangan takut. Karena yang menarikmu sampai kedalaman ini adalah aku sendiri. Karena aku mengasihimu. Responi tarikan itu. Wah, saudaraku. Di momen itu saya bisa menikmati. Saya pakai lagu. Saya suka lagu YouTube itu, lagu instrumen, saudaraku. Lagu saat teduh saya doa. Saya bisa teduh di situ. Saya rileks, saudaraku. Saya bisa merasakan tarian perjalanan saya bersama dengan Tuhan di dalam hanyutnya, kedalaman kehangatan Tuhan itu. Berserulah untuk itu. Aku mendengarmu, kata Tuhan. Jangan takut kau berseru. Aku lelah, Bapa. Aku sakit, Bapa. Aku jenuh, Bapakku. Aku datang menghampirimu. Sang kedalaman itu akan menghampiri kita dan membawa kita lebih hanyut di dalam kedalaman itu. Amin, saudaraku. Amin. Engkau akan mengenali kedangkalan hati manusia ketika kau berada di dalam kedalaman Tuhan. Ternyata aku masih dangkal, Tuhan. Aku masih rapuh. Maka datanglah ke tempat dalamku, nak. Karena disitulah ada ketenangan jiwamu. Maka sekali lagi, saudaraku, jadilah tenang dalam jiwamu ketika engkau mengalami Tuhan. Itu yang saya alami di kamar doa saya. Maka saya bisa menikmati gelombang air yang ini nggak bisa diomong, saudaraku, karena itu pengalaman pribadimu ketika kau berdoa bersama dengan Tuhan, kau intimacy with God. Mungkin Anda bisa mengalami hal yang lain, tetapi semua kengerian itu hilang di dalam hidupmu ketika engkau berada di dalam kedalaman Tuhan. Dan saya bisa berkata begini, ternyata begini menuju kehadirat Tuhan ya. Indah. Setelah saya membuka mata, luka itu masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua hari ini. Setiap kita punya luka. Siapa nggak punya luka? Angkat tangan. Siapa yang punya luka dalam hatinya? Saya kira kita semua punya. Mau goresan kecil, goresan besar, mau apapun, kita pasti ada. Makanya saya ingatkan sekali lagi, saya mengajak kepada semua para pelayan Tuhan. Dengarkan khotbah ini baik-baik. Karena pelayanan bukan ajang untuk saling melukai. Amin. Karena pelayanan itu ajang untuk membalut luka. Amin. Bagaimana kita bisa membalut luka jemaat kalau kita, para pelayan Tuhan, tidak bisa saling membalut luka itu? Malah menambah luka. Maka ketika kalimat luka itu muncul di kepala saya ketika saya membuka mata setelah saya doa, timbul dua tokoh di kepala saya. Daud dan Absalom. Bapak Ibu tahu Daud? Tahu. Absalom tahu? Tahu. Absalom, tapi itu akan saya berseri, minggu depan saya akan lanjutkan tentang Daud dan Absalom. Tetapi hari ini saya cuma mau tampilkan bahwa kenapa ketika ada kalimat luka itu saya langsung teringat Daud dan Absalom. Saudaraku, keluarga Daud itu runyam, remuk karena liarnya seorang Daud. Hidup keluarganya mulai terpecah belah ketika dia menghampiri Batsheba. Itu terjadi sebab akibat
dari akibat dosanya itu sampai kepada keturunannya, Daud harus melihat kematian demi kematian di depan matanya. Tapi saya tidak lanjutkan ini dulu minggu-minggu depan. Tapi saya mau bahas tentang luka. Dan Absalom, saudaraku, itu adalah salah satu anak dari Daud yang Daud bisa rasakan efek dari keliarannya dia. Absalom itu seorang pemberontak loh, di kerajaan bapaknya. Maka suatu hari saya akan bahas roh Absalom di tempat ini. Kalian akan tahu bagaimana seperti saya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa punya roh Absalom, roh pemberontak. Itu Tuhan bukakan satu persatu. Tetapi yang mau saya soroti hari ini adalah tiba-tiba kalimat luka. Luka apa Tuhan? Luka yang membusuk. Saya mulai keluar di kepala saya, luka yang membusuk. Luka yang membusuk artinya luka yang mengendap lama di dalam hati kita, saudaraku. Karena kita belum mengalami restorasi, pemulihan, kesembuhan. Pada pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan, waspadai luka yang mengendap lama ini. Luka itu akan membusuk karena infeksi hati. Ketika luka itu terinfeksi, maka luka itu akan semakin menganga dan membahayakan hidupmu. Dia akan semakin meluas, dia akan semakin parah, saudaraku. Ada begitu banyak orang, kalau saya lihat, termasuk diri saya sendiri, punya banyak reaksi terhadap luka-luka yang diderita oleh dirinya. Ada yang mengabaikannya, nggak apa-apa. Dia berkata, nggak apa-apa, nanti pulih sendiri kok. Anggapan itu ada benarnya, tetapi ada luka yang tidak bisa pulih dengan jalan sendiri, saudaraku. Kenyataannya begitu, bahwa ada luka-luka yang tidak bisa pulih dan tidak bisa sembuh dengan berjalannya waktu. Bahkan luka itu semakin parah, semakin bernanah, semakin membusuk dan menua di dalam hatimu dan hatiku. Dan orang yang membiarkan luka hatinya menua, membusuk di dalam hatinya itu akan jadi lubang yang besar yang akan mengakibatkan kehancuran dalam diri orang itu. Saudaraku, ada peribahasa berkata, sepandai-pandainya tupai akan sepandai-pandainya orang menyembunyikan luka-luka hatinya. Terlihat juga. Itu pasti. Halo, kok tegang toh? Jangan tegang. Saya ini hanya, Bapak Ibu jangan bingung ya, khotbah-khotbah saya itu saya akan mengikuti alur 1 minggu saya dengan Tuhan. Akan keluar nanti. Banyak orang berkamuflase, seakan-akan lukaku nggak apa-apa, nggak ada luka kok, atau lukaku oke. Dia menyamarkan luka-luka mereka. Pada intinya banyak orang menyembunyikan luka mereka. Ingat saudaraku, setiap luka harus mengalami kesembuhan. Katakan amin. Setiap luka harus sembuh. Kalau kau diamkan, dia pasti membusuk. Ketika luka tidak mengalami pemulihan dan kesembuhan, itu akan menjadi masalah yang akan menggunung. Dan itu akan menjadi penghambat kehidupan orang itu. Banyak orang punya talenta, punya kesempatan dari Tuhan. Rusak karena dia tidak mempersiapkan hatinya bersih di hadapan Allah. Karena luka yang mengendap lama itu akan seperti lubang yang membesar, saudaraku. Anda pasti tahu kronologisnya, lubang yang membesar itu dimulai dari lubang yang kecil. Dibiarkan. Lama-lama membesar. Dan kalau sudah membesar, terus akan membesar. Dan orang tidak concern dengan hal ini, dan mereka berkata, "Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa ngomong, semua bisa dilewati. Bagaimana keadaanmu? Luar biasa." Bohong. Kau tidak luar biasa. Kau remuk. Betul? Kau kocar kacir hidupmu. Tapi di gereja kau berkata, luar biasa. Bohong.
Saya tidak bisa berkata, oh Stephen Lim anti gores, Anda anti gores. Nggak bisa. Luka yang ngomong Luka. Keterbukaan awal pemulihan. Orang minta diperhatikan, tidak ada yang perhatiin kita. Capek loh saudaraku. Capek sekali. Maka disitulah luka itu kalau dibiarkan akan mengendap dan membesar. Jadi bahaya loh. Kalau saya mulai menyadari Tuhan membawa saya masuk tenggelam di dalam kedalamannya itu apa. Supaya saya bisa melihat, kau punya luka Stephen. Kau mengerikan kalau kau biarkan luka itu, biarkan lubang itu tambah besar, tambah besar. Hidupmu, pelayananmu, kau tidak akan pernah mendelegasikan atau tidak akan pernah mewariskan sesuatu yang indah kepada orang-orang yang kau layani, kepada generasimu. Kau harus mengalami pemulihan dulu. Kalau lubang itu digigit, lama-lama gede, saudaraku. Betul? Betul ya? Kalau lubang itu di kolam, lama-lama bocor, habis, ikanmu mati. Kalau lubangmu itu ada di ban kendaraanmu, halus, lama-lama gede juga. Kalau lubangmu itu di atap rumahmu, lama-lama hancur plafon rumahmu. Dan kalau lubang itu membesar di benteng pertahanan jiwamu, lama-lama kau habis, dihajar musuh. Kau remuk, saudaraku. Maka perhatikan urutan berbahaya ini, dengerin ya. Ketika kita membiarkan luka mengendap lama di dalam hati kita, maka luka itu akan menjadi luka yang menua, membusuk. Dan ketika luka itu sudah menua dan membusuk, maka luka itu akan menjadi lubang yang membesar. Dan ketika luka itu menjadi lubang yang membesar, maka luka itu akan menjadi sarang musuh yang akan merusak hatimu, merusak hidupmu dari dalam. Dan Tuhan banyak berbicara tentang luka yang harus mengalami restorasi, pemulihan, kesembuhan. Kalau enggak, kita akan jadi laskar Kristus yang habis diserang musuh dari dalam, dari diri kita. Makanya jadi Kristen yang keok, on fire-nya di gereja. Amin, amin. Pulang, aduh, tagihan listrik mumet, masalah keluarga mumet, remuk saudaraku. Dan Tuhan mau setiap kita menjadi laskar-laskar Kristus yang dipulihkan, dimenangkan dari remuknya jiwa kita. Desakan hati Tuhan itu berisi supaya banyak orang yang mengalami hidup mereka ditebang oleh peristiwa-peristiwa yang melukai itu. Tuhan mau kita terlepas dari cengkeraman luka itu. Katakan amin, saudara. Ini tidak main-main. Di dalam Ayub 14 ayat 7-9 berkata, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting. Ia dikeluarkanlah ranting seperti semai. Saudaraku, Tuhan itu sedang menumbuhkan orang-orang yang terluka, yang sudah mengalami pemulihan dan kesembuhan. Itu engkau dan saya. Tiap hari kita dihajar dengan banyak hal hidup. Tapi Tuhan mau berkata pada pagi hari ini, nak, datanglah ke dalam kedalamanku. Aku akan memulihkan jiwamu. Aku akan memulihkan hatimu. Aku akan merestorasi hidupmu. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan sedang membangkitkan pasukan Tuhan yang, yaitu mereka-mereka yang mengalami pemulihan, kesembuhan, untuk mengalami pemulihan yang utuh, sehingga dia bisa melayani banyak orang di luar sana dan menyembuhkan mereka melalui hidup mereka. Gereja itu kan begitu tuh, saudaraku. Betul nggak? Gereja bukan hanya tampil hari Minggu, bukan. Tetapi hari hidup bagaimana kau dan saya bisa jadi obat untuk orang lain. Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mereka yang terluka, kita tahu rasanya mereka terluka. Saya ngalamin. Saya bisa membantumu karena aku pernah melalui badai itu.
Maka melalui hidup kita, setiap kita, orang yang berkata orang Kristen, orang percaya, kita harus unity, kita harus berkata apa? Hidupku bukan hanya untuk aku, tapi hidupku harus untuk berbagi. Hidupmu punya masalah, punya apa? Kau punya aku. Gereja ini harus begitu, saudaraku. Gereja ini harus begitu. Saya itu sekarang sampai begitu loh, saudaraku. Ada orang sakit gitu ya. Siapa sakit? Berangkat. Sampai begitu. Saya langsung berangkat loh. Karena saya tahu ketika ada orang sakit, kita gembala ini senang gak? Halo? Ini ngantuk apa itu kita omongannya? Hah? Kalau ada gembalanya datang, senang toh? Oh, halo, apa kabar? Senang nggak? Senang. Saya akan lakukan itu. Saya berjuang, saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya mau ajak kepada kita semua. Jadilah pasukan Tuhan yang care satu dengan yang lain. Dimulai dari basa-basi. Oh, enggak apa-apa. Levelmu masih basa-basi. Abang-abang? Enggak apa-apa. Tapi start di awal itu. Lihat temanmu sakit. Lihat temanmu sakit. Abang-abang? Level 1. Piye? Sakit. Tak dukung dalam doa ya. Padahal enggak didoain. Cepat sembuh ya. Iya. Itu abang-abang? Lambe. Yang kedua, naik dari abang-abang lambe, abang tenan. Lambe ini abang diparani. Piye kabare? Oh, di rumah sakit dateng nih. Amin. Habis didatangi, yuk doa yuk. Levelnya naik lagi. Didoakan sungguh setiap hari. Aku berdoa untuk siapa misalnya? Untuk siapa yang gak datang? Pak Tris, sembuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berikan dia pemulihan yang daripada Engkau. Doakan terus di WA, Om gimana? Sudah sehat? Mau ditolong apa? Mau dibantu apa? Care. Itu akan menjadi obat yang luar biasa untuk sesamamu. Oh, ternyata di dunia yang penuh dengan keegoisan dan tidak ada yang peduli, ada orang peduli. Dimulai di ruangan ini. Amin. Amin. Saudaraku, itu penting karena banyak hal kita salah di dalam kita menjalin hubungan satu dengan yang lain. Maka pada pagi hari ini Tuhan titipkan kepada saya, kau harus berkemenangan, Stephen. Dan setiap Anda harus berkemenangan dulu. Anda luka, males akhirnya. Lah wong aku kemarin sakit rana sing ngopeni yo. Ora rasa tak takoki balasan. Tuh ini betul saudaraku. Stop untuk itu. Kita mau rubah kehidupan kita. Kita mau belajar. Supaya dengan saudara seiman dulu kita mau berjuang. Sehingga kita dengan orang di luar iman kita, kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Amin. Kalau nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa engkau dan saya membangkitkan pasukan Tuhan yang sudah mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Sehingga dia bisa berbagi hidupnya untuk mengobati orang lain. Sehingga banyak orang juga dibangkitkan menjadi pasukan Tuhan. Masuk di dalam barisan Tuhan. Ini loh gereja. Ini loh unity. Ini loh yang namanya family in Christ. Ini loh namanya care yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, separah apapun kehidupanmu hari ini, Tuhan mau menyentuh hidupmu dan hidupku. Tetapi pertanyaannya bagaimana caranya supaya harapan dari Tuhan itu menyentuh hidup kita. Dengan cara kita mengalami pemulihan dari Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau enggak, saudaraku, kehidupan apapun yang kita rancang, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, akan remuk seperti Daud remuk di depan matanya. Dia bisa melihat compang-campingnya keturunannya yang dia harus, kalau boleh bahasa
kita hari-hari itu bisa makan hati melihat keturunannya amburadul, saudaraku. Itu dimulai dari apa? Luka yang dibiarkan tidak tertutup dengan baik. Mulailah hari ini hatimu merindukan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan yang paling penting adalah Anda harus menjadi salah seorang yang ada di dalam barisan itu di akhir zaman ini. Dunia semakin dingin. Keluarga duduk semua pegang HP, tidak ada kata-kata. Halo, di sini nggak ada ya, semua ngobrol ya di rumah ya. Semua orang duduk di keluarga, papa, mama, anak-anak, semua pegang HP, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Tidak ada orang tua tanya, gimana nih sekolahmu hari ini? Gimana kamu? Gak ada. Orang tua sibuk dengan dunianya. Anak sibuk dengan dunianya. Terus bagaimana engkau bisa menjadi harapan untuk orang lain? Karena kita sendiri pun tidak berjuang untuk memulihkan kesembuhan dari diri kita. Malas aku ngomong sama istriku, nanti berantem. Ujungnya berantem. Daripada berantem, dia main HP, aku main HP. Selesai. Bapak Ibu, kita harus menangkan hidup kita. Kemudian saya merenung lagi sama Tuhan. Memang separah itu ya Tuhan. Oh ya, banyak orang Kristen yang berjubah pun seperti dirimu nak. Menjabat jabatan rohani. Mereka memumikan lukanya. Bukankah engkau juga nak? Saya ditodong Tuhan dengan satu kalimat. Kau pun memumi. Tahu mumi? Mumi tahu ya? Memumikan. Kau awetkan masalahmu itu. Kau awetkan lukamu itu. Lukamu kau awetkan. Dan kau simpan itu baik-baik di dalam pojok-pojok hatimu. Kenapa kau tidak mau melepaskannya? Saya tidak bisa menjawab dalam hati saya. Dan saya berkata begini. Aku tidak merasa aku punya luka yang saya mumikan Tuhan. Tapi aku bisa melihatnya. Jujur ya saudaraku. Kita seringkali membiarkan luka itu menua, membusuk dalam hati kita. 20 tahun lalu dilukai orang sampai hari ini masih diomong. 30 tahun lalu zaman masih gadis itu. Pernah dilukai sama si A, sampai hari ini masih diomong. Coba saudaraku, itu namanya memumikan apa enggak? Berapa banyak masalah, mumi luka di dalam hatimu? Cek sekarang. Pernah dilukai, pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, apapun itu. Yang mengizinkan luka itu keluar, sembuh, tidak sembuh, jadi mumi, tambah lebar, tambah bernanah, tambah rusak, itu diri kita sendiri. Kita yang mengizinkan luka itu menua, membusuk di dalam hati kita. Makanya saya coba belajar, dan saya mengimpartasi kepada semua orang-orang dekat saya, yang terjadi kemarin, sudah selesai, tidak usah dibahas yuk. Amin nggak nih? Sudah, manusia bisa berubah kok. 2 tahun lalu dia tidak setia. Mungkin dengan proses hidup hari ini dia bisa jadi orang setia. Jangan judge orang dari masa lalunya. Kalau Anda ngomong orang nggak bisa berubah, saya berubah karena saya berjuang untuk dekat dengan Tuhan. Kalau Anda berbicara bulan lalu sama hari ini, oh saya berubah. Saya berubah, saudaraku. Anda pasti berubah. Cuman ke arah mana saya tidak tahu. Maka hari ini, jangan izinkan luka-luka lama yang ada di dalam dirimu. Kepahitan masa mudamu, masa kecilmu. Penolakan dari orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang kau harapkan seharusnya memberikan dukungan. Ternyata orang-orang itu malah yang mencacimu, merusakmu, menendangmu, membuangmu. Hari ini saya cuma mau katakan, perintahkan di dalam jiwamu, dalam hatimu, keluar. Karena aku mau sembuh. Amin. Amin. Kalau enggak, saudaraku,
kau mati dengan busuk hati. Itulah yang saya katakan, luka yang dimumikan. Nah, ini dengar ya. Kemudian Tuhan membawa saya lebih dalam lagi. Oke, Stephen, buka satu persatu bang masalah hidupmu, bang luka hatimu. Bisa jadi, saudaraku, saya mau katakan ini, dari luar tampaknya sudah sembuh. Kelihatannya sudah tertutup, tidak menganga, tidak ada darah yang menetes luka kita. Tapi teliti lagi kondisi luka kita yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pernah jatuh, terus bernanah, terus mengering. Kalau sudah mulai mengering, itu kadang kan hitam begitu kan? Itu kadang kalau dalamnya masih basah, dipegang sakit tak? Masih celeng gitu kan? Celeng begitu. Lah, seringkali kelihatannya, saudaraku, sudah sembuh nih, hitamnya sudah mulai pulih. Tapi dipegang masih sakit. Lukanya belum sembuh total. Belum sembuh seutuhnya. Saya mau gunakan kalimat ini. Dengerin, yang pertama kalimatnya memendam. 1, 2, 3 katakan. Memendam. Yang kedua mendekam. Baleni. Pertama apa? Memendam. Kedua? Mendekam. Deal ya, ingat ya. Memendam, mendekam. Kalau saya lihat dari kamus bahasa Indonesia, kata memendam itu artinya menyimpan, menanam, menyembunyikan. Itu memendam. Kalau mendekam itu merendahkan tubuh itu, seluruh tubuh itu untuk menutupi. Oke, dengar baik-baik. Ini kalimat penting. Memendam, mendekam. Memendam artinya menaruh di dalam. Menaruh di dalam. Kalau mendekam, diam di dalam. Ulang. Halo, ngantuk gitu kayak kuliah malah. Bapak Ibu. Nah, ini bener, ini harus dijelasin ini. Karena kita itu luka. Luka yang paling sering menggoreskan luka itu orang terdekatmu. Kalau orang tidak kenal, melengos kan tidak apa-apa. Coba mantumu melengos. Halo? Alah, koyo ora pernah ya. Coba mantumu melengos. Serik koyo apa? Anakmu bentak Siti. Seriknya kayak apa? Jedun itu loh. Kadang itu anak itu lembut sekali sama saya. Kadang dia baru stres gitu ya, capek lah. Pernah sekali dalam seumur hidup dia bentak saya. Iya Didi. Waduh, saudaraku, hatiku tuh perih gitu, ngerti ya? Kecut gitu. Ih, bocahku kok wani bentak aku ya. Sakit ciut gitu loh rasanya. Orang tua pernah ngalamin? Anak-anak dengerin tuh, mama papamu ngomong tuh loh. Anak-anak, orang tua pernah ngalamin? Orang tua angkat tangannya, enggak apa-apa anak-anaknya biar lihat. Yang pernah ngalamin angkat tangan. Ora apa-apa, tidak ada perpecahan keluarga kok habis ini. Pernah kan? Anak-anak dengerin, hati-hati ngomong sama orang tuamu. Mantu-mantu sing apik. Jangan ngomong sembarangan, kasihan. Sakit. Jadi begini, mendendam itu menaruh di dalam, mendekam, dia diam di dalam. Lah, saudaraku, ketika dua kata ini saya sandingkan di dalam kalimat luka, itu akan memberikan pengertian yang mengerikan sebetulnya. Karena dampak kerusakannya itu akan seumur hidup kepada kita. Kecuali kita mengambil keputusan untuk meng-cut off. Keputusan untuk meng-cut off itu adalah keputusan untuk terlepas dari cengkeraman kita. Meng-cut off ini artinya begini, memutuskan sampai benar-benar terlepas dari akar-akarnya, tidak terlibat lagi dengan luka yang menua dan membusuk itu. Dan aku tidak mau bersentuhan lagi dengan luka itu. Saudaraku, kalau kita membahas tentang memumikan luka, hal itu dimulai dari memendam luka.
Ini proyeknya pertama dari memendam luka. Kita taruh luka di hati kita. Orang yang menaruh luka di hatinya adalah orang yang menyimpan luka, menanam luka, menyembunyikan luka di hatinya. Ketika itu terjadi, terus dia biarkan itu. Dia memendam luka itu. Tapi tanpa disadari, orang yang menyimpan luka itu sedang mendekam di dalam luka itu. Bingung apa enggak? Orang yang memendam luka, lama-kelamaan, dia sendiri ternyata masuk mendekam di dalam penjara yang dia bangun sendiri di dalam hatinya. Tegasnya begini deh. Dari memendam menjadi mendekam. Sekarang saya mau bahas mendekam. Luka itu seperti benih yang jatuh di antara celah-celah batu atau bangunan. Karena kita melihat di antara celah-celah batu atau bangunan, tumbuhan dan tanaman itu. Dan luka itu seperti tanaman yang bertumbuh subur ketika kita memupuknya. Ketika hal itu terjadi, saudaraku, hati kita menjadi lahan yang subur untuk yang namanya kebencian. Karena luka menumbuhkan kebencian. Yuk, 1, 2, 3. Luka menumbuhkan kebencian. Satu kali lagi. Luka menumbuhkan kebencian. Ketika kebencian tumbuh subur, apa yang terjadi, saudaraku? Kita dipenjara dengan kebencian itu. Makanya kalau marah itu jangan sampai benci aku. Bencinya tuh sampai kayak wong Cina ngomong benci aku. Sampai gitu. Benci aku. Tapuk kamu nanti. Ngomong kok benci. Ya. Kasih lagunya ben seru sih. Terlalu pelan nih. Karena ini baru membahas luka, ndak ada musiknya kurang. Engko dulu aku kayak kuliah tok itu loh. Ya. Memendam, mendekam. Pulang ingatnya apa tadi? Wes kuwi tok. Lho piye ta? Hah? Lho ngono tak ya? Ya. Saudaraku, kita bisa terpenjara kalau kebencian tumbuh subur. Hal yang terjadi adalah kita terpenjara, saudaraku. Karena hati kita dikuasai dengan kebencian itu. Artinya apa? Dari memendam luka menjadi mendekam. Saudaraku, mengenai tawanan yang mendekam, sebenarnya yang mendekam dalam penjara hati kita itu bukan orang-orang yang menyalahi kita, orang-orang yang bersalah kepada kita, tapi kita sendiri. Kita sendiri yang terpenjara di dalam hati kita dengan segala kebencian itu, dan akhirnya pikiran kita, perasaan kita diaduk-aduk. Setan bermain di situ. Saudaraku, apa yang terjadi? Ucapanmu tajam, tindakanmu meleset, dan kita hidup mendekam di dalam penjara hati yang salah. Makanya dunia ini, saya mau katakan sekali lagi, dunia ini penuh dengan tabrak dan menabrak. Seorang cowok nembak cewek ditolak, sakit gak? Halo? Oh lemes ya. Cowok nembak cewek, sakit gak? Ditolak? Sakit. Itu kalau udah dilepaskan, itu akan menjadi sebuah trauma, luka yang akan menganga, membusuk suatu hari nanti. Itu akan mempengaruhi suatu hari kalau dia berkeluarga. Maka hati-hati dengan hati, saudaraku. Hati-hati dengan hidupmu. Karena luka yang mengendap lama di dalam hati kita adalah luka yang membusuk dan menua. Dan luka yang membusuk dan menua itu akan menggerus tahun-tahun kehidupan kita. Seperti ombak laut yang menggerus batu karang di lautan itu. Ketika kau biarkan, kau bisa timbul penyakit macam-macam loh, saudaraku.
Kau dendam, kau mendendam, kau diamkan, kau tidak ungkapkan ke Tuhan. Remuk hidupmu. Saya itu sampai berkata begini. Ya tidak semua, saudaraku. Orang yang sakit psikisnya, itu kebanyakan karena dia menahan luka, mendendam luka, membiarkan luka itu tumbuh subur dalam hatinya. Maka saya langsung ngomong, kalau hari ini Bapak Ibu, hari ini kau ada sesuatu yang tidak tepat di hatimu, katakan saja. Katakan saja, omongkan saja. Kenapa? Apalagi wanita-wanita, dengar baik-baik. Itu sudah ada penelitian, wanita-wanita yang mendiamkan lukanya diam. Itu bisa timbul penyakit macam-macam, termasuk salah satunya autoimun. Betul. Istri saya ini, saya tanya sama dia, dan dia sudah pelepasan banyak hal, saudaraku. Loh, saya tidak malu. Betul? Nggak apa-apa kan? Saya katakan, lepaskan semua. Suarakan. Hari ini Bapak Ibu, perempuan-perempuan muda terutama, kalau ada sesuatu dalam hatimu, gumulkan ke Tuhan dan katakan kepada orang itu baik-baik. Jangan kau dendam. Jangan kau biarkan hatimu membusuk, lukamu menganga, membusuk, bernanah, dan kau akan rusak hidupmu. Sampai ada satu penelitian berkata begini, autoimun, mau tidak mau, cara penyembuhnya adalah apa? Katakan apa adanya dari hatimu. Katakan apa adanya. Berarti benar dong. Keterbukaan awal. Itu saya kira bukan hanya untuk perempuan. Untuk laki-laki pun sama. Untuk semua usia sama. Anak-anak pun katakan kepada orang tuamu apa yang menjadi isi hatimu. Tapi dengan santun, dengan sopan, dan dengan benar. Katakan. Kenapa? Kalau kau biarkan itu dendam, kau simpan, kau simpan, kau simpan. Bertahun-tahun hidupmu akan jadi sampah dan kosong, saudaraku. Dan kau akan terseok-seok dalam kepedihan, saudaraku. Dan yang menjadi pribadi yang hilang tanpa arah, seperti layang-layang yang putus. Kau tidak tahu arah kehidupanmu. Saudaraku, di hari-hari terakhir ini, lepaskan hati dari ikatan-ikatan luka. Amin, saudaraku. Tadi lagunya gimana? Ku mau tetap setia, mengiringi engkau sampai kesudahannya. Stop. Apa? Stop. Apa yang dilepasin? Bukan cuma dunia loh. Lukamu, kebencianmu, dendammu, masa lalumu, orang pernah gores apapun dalam hidupmu. Ku lepaskan. Semua ku lepaskan. Tak ada yang stop. Tak ada yang tenang nih, disisa ke Siti terus gitu kok. Diumpet-umpet ke Siti Tuhan, enggak apa-apa. Tapi menceki orang itu Tuhan, dulu rupane pengen tak kletak Tuhan. Keteng aku bewong kuwi. Ih. Nanti ending-endingnya begini, bejo aku jadi hamba Tuhan. Nek ora jadi hamba Tuhan, tak pecel-pecel. Dosa tetap, saudaraku. Halo. Bejo aku jadi nek ora pendeta aku ngeletak. Loh, berarti saat tenane pengen ngeletak enggak? Berarti masih ada yang disisa? Kepeksa goro-goro jabah? Nggak bisa. Makanya doakan muka orang itu setiap saat. Darah Yesus. T minta galerinya itu galerinya orang ini oh iya, kenapa kok? Nggak apa-apa, nanti saya di handphone saya doakan darah Yesus. Kalau kau dipakai iblis, keluar dalam nama Yesus. Tapi nggak metu-metui, saudaraku. Langsung bayangin nggak metu-metu, saudaraku. Angel loh. Tapi saya cuma berkata, ya sudahlah. Kalau dia nggak, kan Roh Kudus ngomong lagi, Stephen, dia nggak aku lepaskan, tapi kau yang mau aku lepaskan dulu. Oh ngono ya Tuhan, iya.
Tapi angel tuh, aku ndeloi sawangannya dia terus gemes kok Tuhan. Ya berjuanglah. Tak ada yang kusisakan. Loh, piye lagu? Demi stop. Demi kerajaanmu. Nah, kalau kita masih butrek-butrek, senewen-senewen, jengkel-jengkel pengen ngeletak orang itu, berarti bukan demi kerajaan Bapa, tapi demi siapa? Diri sendiri. Amin. Jadi hari-hari ini lepasin yuk ikatan-ikatan luka. Bisa nggak? Dimulai dari file lama dulu. Mungkin cek cilik aku dulu diasingke sama orang tua aku, dibedake, itu dibuang dulu. Dari zaman masih anak-anak itu mulai dipetani satu-satu, saudaraku. Kenapa aku lahir di keluarga yang nggak mampu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu terus luka. Ditolak cewek. Waktu SMA dulu aku jalan kaki ditolak sama cewek, makanya nggak mau cewek, sakit hati pastor. Nah, itu beresin. Terus nembak cewek kedua ditolak lagi, ketiga 10 ditolak semua pastor. Ya sudah, berkaca berarti harus diperbaiki sama dirimu. Lah kok ditolak terusan ya banget lah. Ya, maksudnya dunia ini nolak PKB, ngono kan? Ya, amin. Ya, itu mulai berproses. Terus mulai dapat pacar, mulai menikah, ketemu mertua wedok galak. Dibedake sisan. Lho anake sing gede merit dikalungi gede yo. Aku ora dikalungi apa-apa malah luka lagi. Betul enggak? Loh, jujur itu banyak loh, saya konseling sama orang banyak ceritanya begitu. Dulu tante tuh enggak dikasih persalin loh. Tadi lainnya dikasih persalin, pastor. Nah, itu pada puluhan, pas dicucuk loh, dendam loh itu. Coba saudaraku, itu mulai dipetani satu-satu, di tempat kerja diasingkan, dibedakan, terus pelayanan, ketemu gembalanya nabrak Anda mungkin, ya sudah diampuni, yuk beres, teman pelayanan beres, semua dipetani. Itu sampai kita berkata tidak ada yang kusisakan demi kerajaanmu Bapa. Para pelayan Tuhan di sini, dengerin baik-baik. Ini PR kita tiap saat. Kalau enggak pelayanan kita pahit. Amin. Taburlah dan jangan meminta. Tapi dari taburan ketulusan itu lama-lama orang tahu bahwa kau tulus. Maka pada pagi hari ini lepaskan semua ikatan luka. Karena saat-saat ini menentukan, lepaskan dirimu dari belenggu yang memasung kita. Kita belajar dari suara kebenaran, tapi kita lupa bahwa ada luka scratch yang kita simpan terus. Tidak bisa. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Yuk nyanyi bareng-bareng. Oh haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Untung Yesus tidak orang pendendam dan mendekam di dalam lukanya. Mungkin kalau dia mendendam dan mendekam di dalam lukanya, di surga nanti ketika dia ngomong sama malaikat, kat. Itu kalau Pontius Pilatus mati, tolong panggilin saya, jangan boleh masuk dulu ya. Loh kenapa Tuhan? Dia dulu cuci tangan, di depan saya cuci di wastafel. Itu dia tanggung jawab tuh sama saya. Habis itu. Tapi hari ini kita belajar dari pribadi Yesus. Dia sampai ngomong apa?
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau di dalam suara kebenaran kita harus seperti Yesus, ya sudah, lakuin aja seperti Yesus. Loh, tapi pastor, kok semakin aku berjuang hidup benar di kudus di hadapan Allah, semakin banyak orang menggocok hidupku. Loh, iya, kalau nggak begitu kamu nggak bisa sekualitas dengan Yesus. Kalau levelmu masih ecek-ecek, nggak bisa kamu diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru. Maka orang yang masuk ke dalam kerajaan Bapakku tidak sembarangan orang. Pasti orang-orang yang memang sudah teruji, terukur kemampuannya, dan terbiasa melayani perasaan Bapakku, baru diizinkan masuk. Bagaimana melayani perasaan Bapa? Dari hari hidup. Bagaimana engkau menangkap luka itu, membalutnya, membereskan, dan sembuh. Menangkap, membalut, membereskan, sembuh. Jangan ada trauma. Kalau ngomong trauma, tidak ada satu orang pun di dunia ini mau melayani pekerjaan Tuhan. Betul? Betul. Logik. Orang dunia berkata, ngapain pelayanan? Belum lagi kita ketemu sama orang-orang yang rebutan di dalam pelayanan. Orang no duitnya kok rebutan geger, ya mek apa ngono lho. Kecuali untuk 5M, 10M, 20M, kok ribut gitu masih mending. Wis rento apa-apa, kesel tok, gue ger yang jero. Itu kadang saya mulai berpikir. Makanya kalimat Pak Era selalu ngomong begini sama saya. Nah, banyak orang sakit. Bahkan orang yang berjubah rohani pun maka kau jangan Siapa yang tidak mau sakit? Amin. Kita mau sembuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mulai hari ini pulang dari tempat ini, aku tidak mau mendendam, aku tidak mau mendekam. Beresi. Ketemu orang-orang yang buang muka sama kamu, puarani, tambah nih, kok, tangan, shalom. Deal? Tadi pagi berangkat sini mungkin suamimu atau istrimu marah-marah, pulang dari tempat ini, di jalan, diambung. Mari. Amin? Minta maaf, aku salah atau ini dan itu. Selesai. Jadilah manusia yang penuh dengan hidup, yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan, yuk bangkit berdiri. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.